Shalom aleihim Bishem Yeshua Hamasiah. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama saya Pendeta Henry Tandianta BBS. Kali ini kita akan membalas WhatsApp dari Bapak Suwondo di Jakarta. Pak Suwondo itu nanya begini, sebenarnya lucu pertanyaannya ya. Ada antikris, kenapa tidak ada anti bapa? Ya. Jadi pertanyaan ini menurut saya lucu ya. Anti bapa, kan yang ada anti Kristus, kenapa nggak ada anti bapa? Ini sama saja dengan Bapa Juru Selamat katanya, sama saja dengan Bapa Yesus katanya ya, Bapa Yesus, Bapa Kristus, gitu. Yesus Kristus ada, Bapa Kristus kok nggak ada ya? Yesus Kristus Juru Selamat ada, kok nggak ada Bapa Juru Selamat ya, gitu ya. Ini sama ini. Kenapa ada anti Kristus? Kenapa tidak ada anti Bapa? Gitu ya. Orang-orang yang menolak Bapa itu mestinya ada dong anti Bapa gitu ya. Pak Suwondo di Jakarta, kita membaca ayat Alkitab saja ya. 1 Yohanes 2 ayat 22. Siapa yang menyangkal Yesus Kristus, dialah antikristus. Silahkan dibaca ya, saya menjelaskan secara bahasa saya aja nih. 1 Yohanes 2 ayat 22. Siapa yang menyangkal Yesus Kristus, dialah antikristus, yang menyangkal baik Bapa maupun anak. Mana sebab, mana akibat. Saudara harus tahu ya, mana yang jadi sebab, mana yang jadi akibat. Yang jadi sebab adalah menyangkal Yesus adalah Kristus. Lalu akibatnya, dia otomatis nyangkal Bapa maupun anak. Istilah Bapa dan anak ketika Yesus jadi manusia ya, Bapa adalah kiasan Yesus sebagai anak manusia, dia memakai kiasan yaitu Bapa. Yohanes 16 ayat 25, Bapa itu kiasan Yesus. Jadi ketika kita menyangkal Yesus itu adalah Kristus ya, Kristus artinya Tuhan. Tuhan artinya Mesias yaitu, Kristus artinya juru selamat. Kristus Tuhan dan Kristus juga gitu. Di dalam Kisah 2 ayat 36 supaya orang Israel tahu bahwa Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Kristus pasti Tuhan. Siapa menyangkal Yesus adalah Kristus, artinya siapa menyangkal Yesus adalah Tuhan. Nah, ini dia. Tuhan pasti Allah. Ya. Markus 12 ayat 29. Tuhan Allah kita. Tuhan itu esa. Jadi Anda yang menyangkal Yesus Kristus, otomatis Anda menyangkal Yesus Tuhan, otomatis menyangkal Yesus Allah. Ayat Alkitab Yesus Tuhan ada nggak? Ada ya. Misalnya 1 Korintus 8 ayat 6, satu-satunya Tuhan yaitu Yesus Kristus. Yesus Allah ada nggak? Ada. 1 Yohanes 5 ayat 20. Yesus Allah yang benar. Wahyu 21 ayat 6. Yesus mengatakan akulah Alfa Omega. Wahyu 19 ayat 13 mengatakan Yesus adalah firman Allah. Ya. Jadi clear bahwa Anda yang menyangkal Yesus adalah Kristus itu sebab. Akibatnya Anda menyangkal baik Bapa maupun anak. Jadi Anda jangan sok saya menyebutnya salah memahami. Mana sebab, mana akibat nggak paham, gitu. Ya. Dialah antikristus. Tuh Pak, antikristus itu menyangkal baik Bapa maupun anak. Betul, itu akibat. Sebabnya apa? Sebabnya dia menyangkal Yesus adalah Kristus. Anda yang hari ini masih menyangkal Yesus Kristus, Yesus Tuhan, Yesus Allah, Andalah antikristus itu loh. Coba ya, Anda yang sekarang tidak mau mengakui Yesus itu Kristus. Mengakui Pak. Kalau Anda mengakui Yesus Kristus, Yesus Tuhan bukan. 50-50 Pak. Lebih banyak anak Allah. Nah, dari situ udah 50-50. Yesus Allah apa enggak? Wah, kalau itu enggak Pak, Allah itu Bapa. Nah, Andalah antikristus itu. Anda pasti nyangkal Bapa maupun anak. Ya toh, anak kamu sangkal, Bapa kamu. Buktinya Anda menyangkal Bapa kiasan tuh. Oh iya Pak, berarti menyangkal Bapa. Betul. Tapi tidak ada istilah
Anti Bapa nggak ada, yang ada anti Kristus. Ayat 23, barang siapa menyangkal anak, itu udah jelas tuh. Barang siapa menyangkal anak, ia juga tidak memiliki Bapa. Barang siapa mengaku anak, maksudnya mengakui anak, ia juga memiliki Bapa. Jadi mana dulu? Sebab mana akibat? Sebabnya mengaku atau tidak mengakui anak. Barulah Anda tuh ketahuan. Kalau Anda menolak Yesus, berarti Anda juga tidak memiliki Bapa. Ini konteksnya waktu dulu. Dulu zaman Yesus masih jadi manusia ya. Di dalam 1 Yohanes 2 ayat 22-23 ini ya. Contoh lain, misalnya 2 Timotius 2 ayat 12. Jika kita menyangkal dia, di ayat-ayat sebelumnya dia yang dimaksud Yesus, dia pun akan menyangkal kita ya. Matius 10 ayat 33, siapa menyangkal aku juga akan menyangkal dia di depan Bapakku yang di surga. Ya. Itu nyangkal anak, nyangkal Yesus. Pak, sebenarnya orang yang menyangkal Bapa itu ada nggak sih? Ada, tetapi tidak ditulis secara tegas banget ya. Contohnya begini. Yohanes 8 ayat 41. Yohanes 8 ayat 41 itu Yesus sedang dialog sama orang Yahudi. Yohanes 8 ayat 41, Bapa kami satu yaitu Allah. Itu pernyataan orang Yahudi, gitu. Terus Yesus jawab apa? Di ayat 42, jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku. Sebenarnya orang Yahudi itu menyangkal Allah, menyangkal Bapa sebenarnya. Karena orang Yahudi mengatakan Bapa kami satu, yaitu Allah. Ini dia mengacu kepada Yesaya 63 ayat 16 kalau tidak salah ya, tolong di cross check. Yesaya 63 ayat 16, Tuhan engkaulah Bapa kami, engkaulah namamu adalah penebus kami gitu ya. Udah jelas dong? Tuhan engkaulah Bapa kami, namamu adalah penebus kami. Lah ini orang Yahudi sedang berhadapan-hadapan dengan Yesus. Dia sangkal itu Bapa. Bapa kami satu yaitu Allah. Jikalau Allah, ayat 242, jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku sebab aku keluar dan datang dari Allah. Dan aku datang bukan ke atas kehendakku sendiri, melainkan dialah yang mengutus aku. Dia itu Bapa. Ya. Lalu ayat 44, iblislah yang jadi bapamu. Sebenarnya orang Yahudi menyangkal Bapa yang Yesus yang di surga ini, yang sedang dibicarakan oleh Yesus ini. Bapakku di surga, aku datang ke bumi diutus Bapa. Ini waktu Yesus jadi manusia. Ya. Lalu orang Yahudi menyangkal Bapa, maka Yesus mengatakan iblis yang jadi bapamu itu, ya. Ya, saudara-saudara. Ini waktu Yesus jadi manusia disangkal atau ditolak oleh orang-orang Yahudi. Hari ini Yesus Allah. Ya, hari ini betul Yesus Allah, betul. Yesus naik ke surga jadi apa sih? Jadi Allah. Lalu banyak Kristen menyangkal Yesus. Betul nggak ayo? Betul Pak. Kami menolak Yesus Allah. Iblis jadi bapamu. Jadi kalau Anda sekarang ngomong, kami menyembah Bapa yang mana yang kamu sembah? Bapa yang waktu Yesus itu. Kalau Bapa yang waktu Yesus itu, ya Yesus itu. Gitu, ya. Yohanes 8 ayat 24, yaitu kalau kamu tidak percaya atau menolak atau menyangkal, akulah dia. Akulah dia adalah akulah Allah, ya. Karena Bapa itu sudah selesai karena kiasan, tapi bisa juga diartikan ini Bapa yang dimaksud Yesus. Karena Bapa sedang berbicara, masih Yesus manusia ini. Yesus masih berbicara sebagai manusia. Kalau kamu nanti nolak atau nggak percaya, akulah dia, ya. Tentu dia masih Bapa, masih Allah maksudnya. Setelah Yesus naik ke surga, ayat ini menjadi akulah dia. Dia itu Allah maksudnya. Hari ini Anda masih menyangkal Yesus Allah nggak? Oh banget Pak. Menyangkal banget. Anda anti Kristus, tak kasih tahu. Ya, bukan Anda pendukung Bapa ya toh. Ya, makanya ayat Alkitab begitu, tidak ada istilahnya anti Bapa, nggak ada ya. Yang menolak Bapa orang Yahudi disebut apa? Iblis, keturunan iblis. Yahudi yang bukan dari Allah. Yahudi Israel anak Abraham yang bukan keturunan dari Allah. Iblis yang jadi bapaknya, ya keturunan iblis. Ya. Bapak Ibu di cross check aja ya. Ini demi kemurahan Allah. Saya mau nanya dengan sejujurnya, Anda hari ini menolak
tidak menolak ya Yesus itu Allah, tidak mengaku Yesus Allah, benar apa enggak? Saya ulang, Anda hari ini menolak Yesus Allah, tidak mengaku Yesus Allah. Yesus cuman Tuhan, Pak. Terus Allahnya tetap Bapa. Sejak kapan Tuhan kok bukan Allah? Ayo, ayat Alkitab kamu tabrak ya. Markus 12 ayat 29 kamu tabrak ya toh. Yesus itu jelas-jelas Allah. 1 Yohanes 5 ayat 20. Makanya banyak orang hanya teriak-teriak Yesus Tuhan, tapi tidak punya nyali untuk mengatakan Yesus Allah. Yang disembah Allah tetap Bapa. Allahku tetap Bapa, Pak. Tapi kalau Yesus Tuhan, Bapa dalam nama Yesus gitu. Kalau saya mau nanya Bapa dalam nama Yesus, yang Anda sembah siapa? Bapa sih, Pak. Nah, Allahmu siapa? Udah tanya. Allah kami Bapa, Tuhanmu Yesus. Makanya Bapa dalam nama Yesus. Allahmu siapa? Tetap Bapa. Iya, Anda anti Kristus. Tidak ada anti Bapa gitu. Kami penyembah Yesus menolak nyembah Bapa. Anti Bapa bukan? Enggak. Karena kami tahu Bapa itu kiasan sudah selesai, sudah finish. Hari ini Anda yang masih ngotot nyembah Bapa, tak kasih tahu demi kemurahan Allah, jurusanmu neraka. Puluhan tahun dari jadi orang Kristen nggak peduli. Pendeta-pendeta yang masih mengajarkan nyembah Bapa, meskipun gelarmu doktor, gelarmu DBS sekalipun, Anda adalah anti Kristus yang sebenarnya. Allah maut jurusanmu. Ayat Alkitab Anda tidak bisa bantah, ya. Baik, Pak. Siapa tadi namanya? Suwondo, Pak Suwondo di Jakarta. Jadi anti Kristus ada, anti Bapa kok nggak ada ya? Memang nggak ada, Pak. Karena itu karangan menjustifikasi mencari kebenaran sendiri gitu. Itu yang menolak Bapa itu berarti anti Bapa katanya. Anti Bapa tidak ada, yang ada anti Kristus. Anda harus paham mana sebab, mana akibat. Siapa yang menyangkal Yesus Kristus, dialah antikristus, otomatis nyangkal Bapa maupun anak gitu. Barang siapa menyangkal anak itu sebabnya gitu. Menyangkal anak, menyangkal Yesus Kristus, maka tidak memiliki Bapa. Ya, mana sebab, mana akibat Anda harus tahu ya. Ya, jangan tuh Pak pendeta kan nyangkal Bapa. Ya, yang nyangkal Bapa otomatis nyangkal anak gitu. Makanya tidak ada anti Bapa gitu. Kami menolak menyembah Bapa karena kami tahu bahwa Yesus Kristus adalah Allah yang benar. Kami tahu mana yang menjadikan jalan keselamatan, mana yang tidak. Hari gini Anda menyembah Bapa dijamin binasa. Ya, berkali-kali pendeta-pendeta menyampaikan penyembah Bapa dijamin binasa. Sembahlah Yesus Allah yang benar. Saudara-saudara yang mau ikut sekolah tinggal kitab, silahkan, masih tetap dibuka ya. Sudah makin banyak ini sekarang ini karena sudah mulai new normal ya, sudah pada mulai kerja lagi. Biayanya sangat murah, dibayarnya juga bulanan ya toh, Anda bisa paham di atas rata-rata. Kemudian yang mau ikut baptisan 13 Juni di Cikarang ya toh. Silahkan detik-detik terakhir mendaftar melalui nomor WA yang kami cantumkan ini. Langsung menuju ke Cikarang saja, tanya Pak kolam renangnya mana gitu ya, nanti kita share lokasinya. Yang mau ikut baptisan di Cikarang Sabtu tanggal 13 Juni jam 11 ya, jam 11 mulai penjelasan baptisan, lalu ya baptisannya mungkin 12 kurang sedikit begitulah ya, karena kita jelaskan dulu. Kemudian hari Minggu tanggal 14 Juni di Sentul Bogor ya. Ada yang mau ikut dibaptis jam 2 siang di Sentul Bogor, jam 2 siang ada baptisan. Minggu 14 Juni semuanya untuk kemuliaan Allah. Anda harus benar dibaptis secara benar alkitabiah ya loh. Jangan bangga Anda dibaptis di Sungai Yordan. Kalau baptisannya cuma Bapa, Anak, Roh Kudus, nggak ada gunanya. Allah maut ya loh. Baptisan itu bukan kok Anda di Sungai Yordan atau di sungai mana, yaitu atau di kolam renang atau di bathtub ya. Saya membaptis di bathtub berkali-kali ya saudara ya. Bathtubnya yang gede yang bisa kerendam, kitanya nggak usah nyemplung, yang dibaptis yang gitu ya. Berkali-kali saya membaptis begitu ya, malam-malam ya dong ya, satu keluarga lagi ya, Anda boleh baptis di bathtub ya dong.
Boleh yang baptisnya cukup gede, orang bisa bisa gini ya, bisa tenggelam gitu ya. Ya, jadi tidak penting baptisannya Anda di mana, mau di Sungai Yordan, mau di Sungai Ciliwung gitu. Yang penting baptisanmu benar Alkitabiah, namamu tercatat di dalam kitab kehidupan. Percuma kamu baptis yang tidak benar dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus, tidak sah. Gitu. Yesus akan ngomong, sorry aku nggak tahu dari mana kamu datang. Berapa ya? Lukas 13 ayat 27 ya. Ya, coba ya di cross check ya. Lukas 13 ayat 27. Lukas 12 atau Lukas 12 ayat 27. Lukas 13 apa 12 ayat 27 ya. Lukas 13, mungkin 13 ya. Lukas 13 ayat 27. Aku nggak tahu dari mana kamu datang. Mestinya Yesus itu tahu datangnya dari baptisan itu. Karena ketika baptisan namamu tertulis dalam kitab kehidupan, Yesus langsung tahu. Oh, ini ada ini namanya. Ya meskipun Anda baptis di Sungai Yordan, Sungai Ciliwung, kalau baptismu Bapa, Anak, Roh Kudus, nggak ada gunanya. Alamaut jurusanmu. Baptis jauh lebih penting, ya. Baptisan yang benar Alkitabiah. Itu pintu masukmu ke surga. Percuma kamu baptis kayak gitu. Nggak ada artinya apa-apa. Baptis Sungai Yordan, gitu. Baptis Bapa, Anak, Roh Kudus, ya. Ya nggak ada artinya apa-apa, gitu. Nggak sah, gitu. Namamu tidak tercatat di surga. Yesus tidak kenal kamu, ya. Makanya Yesus bilang, aku nggak kenal kalian, ya. Dari mana kamu datang? Tak cari-cari di bukuku nggak ada, gitu. Lah iya, wong baptisanmu cuman Sungai Yordan doang. Sungai Yordannya dibangga-banggain. Baptisannya bener apa enggak? Enggak, Pak. Ya. Shalom alaihim bisem Yeshua HaMashiach. Tetap bersama saya, Pendeta Hendita Andiata BBS. Haleluya, amin.